Pak Abdurrahim. Baik. Assalamualaikum, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini tidak menunggu yang lain karena tanggung jawabnya Nggih. satu-satu langsung yang sudah hadir langsung presentasi. Mempresentasikan tentang penelitiannya. Terutama ini waktunya paling banyak 10 menit satu orang. Jadi yang diceritakan latar belakangnya, rumusan masalah, terus pembahasan langsung kesimpulan. Ya, silahkan dimulai. Ya, dimulai presentasinya. Pak, bisa merubah ini, pindah ini. Ini loh, saya mau presentasi. Pak, Mas Hendy, jaluk tolong. Kata presentasi iki ya apa? Ngetokno iki. Ngetokno iki. Sesuk iki. Ngetokno iki laporan iki. Iki tak pindah nang Google Doc. Iki deh. Iya. Oh. Nah, iki iya. Iki. Yang lain disiapkan ya, pakai slide presentasinya ya, pakai Iki. PPT. Nah, iki. Nah, terus Ya, kelihatan baik, ya? silakan. Ya, kelihatan. Silahkan dimulai. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit saja ya, jadi poin penting saja, poin-poin pentingnya. Nggih, kami di sini akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas kami. PTK kami berjudul Penerapan Model Pembelajaran Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada KD Memahami Makna Iman kepada Hari Akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Beserta didik kelas 9G SMP Negeri 3 Lumajang, semester ganjil tahun pelajaran 2021 dan 2022. Untuk latar belakang penelitian ini berdasarkan pada kondisi siswa yang mengalami kejenuhan dalam pembelajaran, kemudian belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam selama ini di kelas, kemudian kurangnya minat peserta didik untuk belajar, dan peserta didik sibuk karena Bapak Ibu guru dan kami sendiri terutama lebih banyak untuk menjelaskan atau memakai metode ceramah, sehingga kami mencoba memakai metode pembelajaran atau penerapan model match untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 9G. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana penerapan model pembelajaran match dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 9G SMP Negeri 3 Lumajang semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar melalui penggunaan metode match ini dalam materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk di kelas 9G. Kemudian manfaat teoritisnya sebagai
dapat menjadi masukan dan informasi dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah melalui penggunaan metode yang efektif dan menambah hasanah keilmuan sebagai bekal menjadi guru yang profesional. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar. Bagi guru, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan pembelajaran yang inovatif. Kemudian bagi sekolah dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan model make-match dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kajian pustaka, kemudian ruang lingkup hipotesa tindakan. Ini metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu memakai metode penelitian tindakan kelas. Lokasinya yaitu dilaksanakan di SMP Negeri 3 Lumajang dengan subjek penelitian yaitu siswa peserta didik kelas 9G. Semester ganjil tahun 2021-2022. Waktu penelitiannya prasiklus dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2021. Kemudian melaksanakan siklus 1 pada tanggal 26 Oktober 2021. Dan selanjutnya dilaksanakan pada siklus 2 tanggal 6 November 2021. Siklus kredibilitas. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, di sini dijelaskan deskripsi secara umum bahwa SMP Negeri 3 Lumajang berdiri pada tanggal 14 Januari 1987. Merupakan sekolah adiwiyata di salah satu sekolah adiwiyata di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian pada siklus 1, tindakan siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober. Kemudian hasil keseluruhan dari 32 siswa, keseluruhannya mendapat nilai rata-rata 65,62. Hal ini tentu belum memenuhi dari kriteria nilai yang yang kami harapkan dari PTK ini, sehingga kami melanjutkan pada siklus kedua. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu siswa kurang termotivasi untuk belajar, kemudian materi yang cukup padat membuat siswa masih memahami secara parsial, metode yang diterapkan guru masih belum membuat siswa aktif dalam pembelajaran, sehingga hasil akhir siklus pembelajaran ke-1 ini semakin meningkat dibanding siklus yang sebelumnya itu prasiklus yang 35% menjadi 65%. Tapi secara klasikal belum tuntas, sehingga kami melanjutkan pada siklus kedua yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2021. Hasil siklus kedua ini alhamdulillah mendapat rata-rata nilai siswa sudah naik, sehingga nilai ketuntasannya sudah mencapai 93,75%. Sehingga penelitian tindakan kelas ini sudah bisa dikatakan berhasil. Sudah, Pak? Halo? Ya, baik. Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Okay. Yang pertama di latar belakang. Latar belakang Anda menyebutkan bahwa latar belakang penelitian ini
berdasarkan hasil observasi tanggal sekian, ya kan? Iya. Berarti cuma 1 hari pengamatannya. Iya, PTKID waktu itu hanya 1 hari, sebenarnya 1 minggu, Pak. Tapi yang paling waktu itu pada waktu pembelajaran saya, jadi saya observasi waktu itu, pengamatan sebenarnya, lewat Sebenarnya, pengamatan. iya. Ya nggak cukup kalau cuma sekali. Anda kan ngajar di situ, ya. Oke. Itu karena Anda gurunya, pasti kan meskipun Anda nggak mengamati secara serius, tapi paling nggak masih ingat lah dulu-dulu anak-anak tuh kelihatan jenuh apa gimana gitu sejak sebelum Anda dituntut untuk mengamati serius, sebenarnya Anda sudah mengetahui kan karena Anda yang ngajar. Oke. Iya. Oh, berarti itu juga dicantumkan selama jangka waktu itu, Pak, nggih? Iya, jangka waktu itu disebutkan karena nggak mungkin kalau hanya sehari itu nggak kuat. Jadi Iya. memang berdasarkan kumpulan dari problem yang ada selama ngajar gitu. Nggak bisa sehari terus ketemu, enggak. Iya, selama ini memang secara umum ya memang itu Pak permasalahan kami mengajar, Pak. Iya, berarti Yaitu. kan Anda tulis di situ sejak bulan apa sampai bulan apa. Oh, begitu. Nggih. Ya, sejak bulan awal ngajar di kelas itu pelajaran itu aja sampai sekarang gitu ya. Oh, gitu. Nggih. Sampai menjelang PTK, Oh, iya. Nggih. Itu ya, terus Iya. kemudian di apa? Di penjelasan tentang tempat sekolah, lokasi penelitian. Nggih. Ya, itu Anda coba fokus juga di suasana kelas itu, fasilitasnya, sarananya, apanya gitu. Oh, di kelas yang saya teliti ini bukan hanya sekolahnya saja, Pak. Iya, karena kan akan mempengaruhi semangat belajar siswa juga. Oh, nggih. Ya, misalnya pencahayaan matahari kurang, jendelanya rusak, catnya buram, papan tulisnya sudah nggak layak, dan seterusnya itu, ya. Nggih, Pak. Jadi kadang-kadang sebab kejenuhan itu banyak, ya. Ini kan, ya, itu faktor yang di luar kurikulum. Nggih. Sehingga nanti ini Anda nggak bisa mengkambing hitamkan kejenuhan itu karena semata-mata metode. Bisa jadi ada efek lain, ya. Nggih. Bisa jadi ada efek lain. Jadi deskripsi umum tentang lokasi penelitian itu juga harus yang mengarah kepada rumusan masalah Anda. Data-data yang diperlukan, kalau yang nggak penting-penting tidak harus disebutkan sebenarnya. Deskripsi umum tentang lokasi penelitian mungkin cukup 1 paragraf juga nggak apa-apa, tapi tapi bawahnya itu mungkin yang berhubungan dengan rumusan masalah Anda. Kelas langsung ya, Pak, ya? Ya, kira-kira nggak kelas langsung nggak apa-apa, suasana sekolah secara umum juga boleh. Terus nanti di kelasnya mengerucut di kelas. Deskripsi sekolah secara umum itu, tapi deskripsi yang akan mempengaruhi suasana belajar murid. Oh iya. Paham ya? Jadi deskripsi sekolah, lokasi penelitian yang akan punya efek terhadap pembelajaran murid. Ya, apapun itu, ya. Iya. Bahkan bisa jadi Anda juga, oh ternyata kantinnya itu nggak ada, atau ternyata ada kantin tapi jual makanan-makanan yang tidak bergizi, hanya junk food, makanan siap saji. Bisa jadi itu juga ada efek di anak-anak lemah belajar, kan bisa. Itu ini Anda memang tidak fokus di situ, tidak, tapi biar itu ada gambaran bahwa tidak mengkambing hitamkan semua beban ada di guru. Ya. Paham ya? Nggih. Baik, cukup. Sekarang selanjutnya. Yang Pak Bambang komentari tolong ditulis, kirim ke grup WA. Bu Ari. Nggih, Pak. Ya, ditulis tadi komentarnya, dikirim lagi ke grup WA.
Baik, selanjutnya yang siap Oke, terima kasih. presentasi, ayo. Yang sudah siap, yang sinyalnya bagus, Bu Yuli. Monggo Bu Yuli. Absen jaminan ini. Mau nah aku undangan pengurus bukan absen yuk SMP siji pertemuan itu hampir lah masuk akal tapi tak tidak malaikat itu awalnya bilang lisan ini agak dibalik nama SMP kelima SMP ini SMP siji. Bu Yuli ada kendala apa? Bu Ari di ini mikrofonnya dimatikan Bu Ari. Bu Yuli udah siap belum? Atau yang lain yang lebih dulu siap? Silahkan. Seandainya Bapak Ibu ada kewajiban ngajar setelah presentasi, itu yang penting kehadirannya di sini jangan ditinggalkan, nggak apa-apa. Pak Abdurrahim dulu ya. Ini Pak Abdurrahim dulu berarti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasi penelitian tindakan kelas dengan judul upaya peningkatan hasil belajar PAI pada materi dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah melalui metode open book examination pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Seliragung 1 Atap tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang ini dikarenakan rendahnya nilai pendidikan agama Islam khususnya pada materi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Siswa kurang aktif, jenuh, dan kurang responsif dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pelajaran pendidikan agama Islam pada materi pokok dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah dengan menggunakan metode open book examination. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2021. Bertempat di kelas 7B SMP Negeri 3 Seliragung 1 Atap. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus yang terdiri dari 3 kali pertemuan dalam 1 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Terus, langsung ke pembahasan Pak. Tim peneliti sudah. Deskripsi per siklus.
Pratindakan kegiatan tes awal dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2001 dalam pelaksanaan siswa diberi tes awal untuk mengetahui kemampuan prasyarat siswa. Hasil tes menunjukkan bahwa dari 20 orang siswa, 7 orang siswa dinyatakan tuntas, sementara untuk 13 orang siswa lainnya dinyatakan belum tuntas. Adapun cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan diskusi dengan siswa yang belum tuntas, secara umum siswa berkomentar bahwa masih merasa sulit dalam menyebutkan arti dan menjelaskan mana Ar-Rahman, surat Al-Mujadilah, serta hadis tentang menuntut ilmu. Tetapi setelah diarahkan oleh guru, mereka telah memperoleh gambar awal tentang materi tersebut. Berdasarkan itu, maka peneliti melanjutkan ke tindakan siklus 1. Sudah siklus. Oh, ini siklus 1 tanggal 27 Oktober pada kegiatan siklus 1 pertemuan pertama peneliti telah menerapkan model pembelajaran open box sebagai langkah awal. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berfungsi untuk menstimulasi siswa secara individual, kemudian dilanjutkan dengan guru memberikan materi-materi pokok tentang arti dan makna surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadilah serta hadis tentang menuntut ilmu. Pada pertemuan ini guru hasilnya dari awal yang pra kegiatan yang tuntas 35% menjadi 55%. Kemudian diteruskan ke siklus 2. Ini hasilnya menjadi tuntas semuanya 100%. Sudah, Pak. Anda perlu jelaskan sebab-sebab di siklus di sebab-sebab yang di prasiklus belum tuntas itu apa, kemudian di siklus 1 kenapa belum tuntas, sebab-sebabnya sudah Anda tuliskan belum di laporan? Di laporan. Yang pertama karena kendalanya itu tadi Pak yang masih bersifat monoton karena ceramah itu Pak ya, siswa bosan jenuh itu. Kemudian di siklus 1 sudah agak jalan, cuma masih canggung, itu belum terbiasa itu. Sudah saya itu tulis. Anda tulis nggak di situ? Anda tulis nggak? Di pembahasan Pak ya. Apa belum yang saya tulis di LK itu ya, belum saya pindah mungkin. Itu Anda analisis ya, nanti dianalisis ya sebab-sebabnya apa ya. Jadi data yang ada itu dianalisis, diolah ya. Oh, sebabnya ini karena ini dan seterusnya. Maka kemudian di siklus yang selanjutnya Anda perbaiki itu. Ya, berarti tadi ditulis di sini Pak, di pembahasan ini ya. Ya, di pembahasan ya dimasukkan. Di akhir siklus 1 dikasih itu ya. Iya Pak. Ya, ibaratnya siklus 1 itu ada kesimpulannya dan ada juga kenapa sebabnya kok nggak ada yang tuntas, itu Anda menarasikan di situ ya. Oh ya, di sini Pak ya, siklus 1 ini. Ya, di siklus 1, nanti siklus 2 juga ada narasinya gitu. Jadi semua memang ini ada kaitannya. Iya. Sudah itu
Terus tetap mungkin sama dengan yang Bu Ari tadi, di latar belakang Anda bahwa murid itu nilainya rendah, terus kemudian jenuh dan segala macam, itu diberi referensi ya Nggih. di latar belakang. Berupa apa, Pak? Dibuat ditulis catatan di kaki latar boleh atau apa. Nggih. Anda melaksanakan pengamatannya berapa kali? Itu mulai Agustus yang secara resmi ini. Kalau biasanya ya mulai dulu ngamati. Ya, ya dihitung mulai awal ngajar di semester ini nggak apa-apa. Nggih. Baik, nanti yang Pak Bambang sampaikan Anda tulis ulang, dikirim ke WA ya. Nggih, Pak. Ya, baik, silahkan sekarang dilanjutkan, sudah 2. Siapa sekarang? Bu Yuli apa Bu Zulfa? Bapak Bu Zahro, Bu Imro'ah yo. Dulu itu belum ada Islam dulu. Dulu tuh Nabi dulu waktu orang-orang menyembah Allah itu belum ada Islam, jadi Nah, Bu Imro'atun, monggo. semua orang Ini ya, karena belum menjelaskannya itu yang poin-poin penting saja, jadi tidak dibaca semua ya. Anda baca judul, habis itu latar belakangnya, setelah itu rumusan masalah, terus pembahasan, hasil, udah gitu aja. Kajian teori nggak usah dibaca. ada sholatnya tuh Silahkan dimulai. Muhammad. Ini nggak ada suaranya Bu Imro'atun nih. Nggak ada suaranya karena mikrofonnya mungkin dimatikan. Ayo Bu Imro'atun. Oh iya. Nggih. Sudah nggih, Pak? Nggih. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan penelitian tindakan kelas kami yang berjudul penerapan model pembelajaran CIRC untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti siswa kelas 7B SMPN 3 Yosawilangun tahun pelajaran 2021-2022. Penelitian ini berlatar belakang ketika yang pertama hasil belajar PTS atau penilaian tengah semester yang kami lakukan. Dari 26 siswa hanya 8 siswa yang tuntas KKM, sedangkan 18 lainnya masih di bawah KKM. Dan berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September, kurang lebih 3 bulan atau setengah semester ganjil ini, realitas yang kami temukan di kelas mengenai siswa kami, anak-anak
mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas yang kami berikan, dan hal ini pun bukan hanya dari mata pelajaran PAI saja, dari beberapa guru juga menyampaikan hal tersebut, sehingga kondisinya anak-anak itu sering menyalin tugas teman-temannya, dan hal ini kami indikasi karena anak-anak itu malas membaca dan juga rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bacaan yang seharusnya dibaca dan dipahami, sehingga mereka mengerjakan tanpa mau berpikir, sehingga menyalin begitu saja tugas-tugas yang dikerjakan oleh temannya, dan itu hampir sekitar 75% dari siswa di dalam kelas. Dan berdasarkan observasi kami, pembelajaran yang kami lakukan sering pembelajaran konvensional seperti ceramah itu. Sering yang kami lakukan adalah pembelajaran ceramah. Itu latar belakangnya, sehingga kami merumuskan masalah ya, rumusan masalahnya yaitu penerapan model pembelajaran CIRC dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada siswa kelas 7B SMPN 3 Yosawilangun tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, tolong dimatikan sehingga suaranya ini berbenturan. Yang tidak presentasi dimatikan. Suara mic-nya dulu. Ini Bu Imro'aton pakai dua sehingga suaranya berbenturan ini. Pakai punya sini. Deskripsi data pelaksanaan pada pembelajaran siklus 1, observasi keterlaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus 1 berjalan lancar dan berkategori baik dengan nilai persentase keidealan 65% dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian aktivitas siswa pada siklus 1 mencapai nilai dengan kategori baik dengan nilai 61%. Nah, di sini sebagian besar siswa perhatian terhadap pembelajaran, namun siswa tampak kurang aktif dan cenderung diam, meskipun guru sudah memberi kesempatan kepada siswa untuk sudah gitu. Sudah gitu, Bu. Nggak dengar, Bu. Kalau nggak
Guys, nggak dengar tuh. Silahkan dilanjutkan. Itu Bu Imro'atun Dengar ya, ada Pak? dua. Bu Imro'atun pakai dua ya, satu laptop, satu HP gitu. Bukan Pak, ini sama Bu Zulfa. Oh, sama Bu Bu Zulfa Zulfa. satu sekolah. Oh, Iya. gitu. Maksudnya mikrofon yang Oke. diaktifkan satu aja, mikrofonnya yang aktif satu. Ya, Jangan dinyalakan ya punya. mikrofonnya yang hidup satu yang sedang berbicara supaya tidak tumpang tindih. Ini suara saya terdengar. Ya, silahkan dilanjutkan. Terdengar suara saya, Pak. Ya, terdengar. Silahkan dilanjutkan. Mungkin. Oke, saya lanjutkan. Ya, tadi siklus 1 berdasarkan observasi yang kami lakukan. Yang pertama, observasi keterlaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus 1 berkategori baik dengan nilai 65% dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian observasi aktivitas siswa mencapai nilai 61%. Di sini ada catatan yaitu siswa masih tampak kurang aktif dan cenderung diam. Hal ini dikarenakan mungkin belum terbiasa dengan syuting pembelajaran dan ada observers di dalam kelas. Kemudian pada kegiatan berkelompok, siswa sudah mampu menempatkan diri sesuai pengarahan pembentukan kelompok pada pertemuan sebelumnya, sehingga tidak terjadi keributan. Dan pada kegiatan pengamatan, siswa sangat antusias, sehingga mereka sangat tertarik dan mengabaikan langkah-langkah setelahnya, yaitu langkah membaca tadi, sehingga kurang maksimal membacanya, lebih tertarik ke gambar-gambar yang atau media yang kami sediakan. Dan berdasarkan data hasil belajar siklus 1, untuk nilai hasil belajarnya kami lampirkan di bawah. Ini hasil analisanya dari post-test yang kita berikan dari 26 siswa, rata-rata sudah mencapai 76,15. Kemudian jumlah siswa yang mencapai nilai KKM yaitu 15 anak. Dengan ketuntasan klasikal sebesar 76,92%. Data permasalahan yang kami temukan pada siklus 1 pada tahap orientasi di sini pada saat kegiatan apersepsi, siswa kurang aktif dan kurang berinisiatif memberikan komentar, sehingga cenderung diam tadi yang saya sampaikan. Meskipun ditunjuk pun masih butuh waktu yang lama untuk memberikan komentar atau menjawab pertanyaan yang kami berikan. Hal ini tadi disebabkan karena belum terbiasa dengan adanya observers dan kamera untuk syuting atau pengambilan video pembelajaran. Kemudian pada tahap organisasi, di sini tidak ada masalah, sehingga kami pada tahap siklus kedua kami tidak ada perubahan. Kemudian pada tahap pengenalan konsep, nah ini pada tahap pengenalan konsep ini melalui membaca dan menuangkannya dalam media gambar dan tulisan yang kami sediakan dalam media. Masih ada siswa yang malas membaca dan lebih tertarik pada gambar-gambar yang kami berikan. Kemudian pada tahap publikasi atau presentasi di sini bisa presentasi, tapi masih ada catatannya hanya siswa tertentu yang aktif. Sehingga di sini kami di siklus kedua nanti ada perubahan dalam tahap publikasi. Kemudian pada tahap penguatan dan refleksi, siswa mampu mengungkapkan
perasaannya dan sudah mampu menyimpulkan bersama terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, ini di tahap orientasi alternatif tindakan pada siklus 2 yang akan kami rencanakan. Di siklus 2, pada tahap pertama guru menayangkan video pendek tentang apresiasinya dalam video pendek yang ditayangkan, sehingga hanya diminta memberikan komentar saja pada siklus 1, tapi pada siklus 2 kami memberikan pertanyaan yang sudah terarah dan jelas sehingga siswa mudah untuk menjawab. Kemudian pada tahap organisasi tidak ada perubahan. Oh, ada, nggih. Pada tahap organisasi untuk membagikan media kami lakukan setelah kegiatan membaca, jadi tidak di awal sehingga siswa tidak tertarik terlebih dahulu dengan media yang kami berikan atau gambar-gambar yang kami berikan. Jadi kami rubah langkah-langkahnya. Kemudian pada tahap pengenalan konsep, pada tahap ini membaca siswa dilakukan dengan kegiatan membaca dari sumber yang ditentukan oleh guru sehingga siswa bisa fokus dengan satu bacaan dengan cara membaca bergantian antara siswa dalam satu kelompok secara urut sehingga semua siswa bisa aktif mengikuti kegiatan membaca. Pada tahap publikasi, pada saat presentasi ada pembagian tugas yang harus dilakukan oleh siswa dalam kelompok. Itu pada siklus 1. Kemudian hasil pada siklus 2 kami sampaikan pada siklus 2 mengenai data hasil belajarnya mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata yang semula pada siklus 1 76,15 rata-rata kelas, kemudian pada post-test kedua mengalami peningkatan 80 dengan nilai 80, kemudian siswa yang tuntas mengalami peningkatan sejumlah 23 siswa dengan kriteria ketuntasan klasikal sebesar 88,46%. Itu mungkin Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dijelaskan di siklus 1 yang siswa atau murid belum terbiasa dengan observer dan video. Ya. Ya. Nah, itu di siklus kedua di terapinya apa terapinya? Apa dibiarkan saja? Di siklus kedua, iya Pak, tetap dibiarkan. Jadi sebabnya hanya karena itu. Sebab gagalnya siklus 1 hanya karena belum terbiasa, canggung itu. Oke. Itu apa namanya? Itu apa? Di siklus 2 Iya. sebenarnya ketanggungan itu juga tetap jelas masih ada. Ini yang Pak Bambang mau nanyakan, apakah bobot soal di siklus 1 dan di siklus 2 itu berimbang bobotnya?
siklus 1 dan siklus 2 lebih mudah di siklus 1, Pak. Lebih mudah di siklus 1. Iya, lebih mudah di siklus 1. Karena materinya masih tentang macam-macam najis dan hadas. Kemudian di materi siklus kedua itu tentang ketentuan-ketentuan bersuci. Untuk menambah ini kekuatan penelitian Anda, silahkan soal-soal tes Anda itu ya yang soal siklus 1 dan soal siklus 2 ya, soal pretest dan posttest itu minta dikomentari oleh guru bidang studi lain, guru bidang studi yang sama tapi yang tidak ngajar kelas itu. Ada nggak? Ini sama Bu Zulfa. Oh ya berarti gini, coba dibuang siklus 1-nya, soal-soalnya itu tidak dikasih judul, minta di itu kira-kira yang paling mudah mana, yang paling susah mana, apakah imbang atau apa gitu. Jadi itu nanti akan menjadi masukan. Jadi kata-kata mudah, sedang, babatnya sama itu minimal ada pembanding, bukan sekedar dari komentar guru, ya. Di kisi-kisinya. Iya, tapi dibuang ininya. Soal siklus 1, siklus 2, siklus 3-nya dibuang. Kalau ditunjukin ini, kalau post test 1 gitu. Post test 1. Jangan dibuang. Tes 2. Ya dibuang judulnya supaya nanti yang menilai benar-benar fair. Kalau ada itu kan nanti ngikutin. Ya. Ya. Iya, Pak. Nanti itu aja tambahannya, kualitas soalnya ya. Iya. Kualitas soal. Minta dikomentari oleh guru lain, guru bidang studi yang sama tapi tidak ngajar di kelas itu. Ya. Baik. Selanjutnya yang lain, yang untuk presentasi, tapi ingat ya, jangan dibaca semua. Langsung poin-poin pentingnya saja ya. Poin-poin penting yang kira-kira perlu di ini. Ya. Berarti sudah 4 ya, kurang 3. Bagi saya, Pak. Ya, monggo, Bu Yuli. Terus Bu Imro'atun berarti dimatikan itunya. Mikrofonnya dimatikan. Terus ini untuk Bu Imro'atun dan Pak Abdurrahim, dan siapa lagi, satu lagi tadi? Bu Ari. Bu Ari sudah. Yang presentasi berapa orang sih yang sudah? Bu Ari, Pak Abdurrahim, terus? Pak Ari Wahyuni. 3. Baru 3 ya? Ya, itu Pak Abdurrahim sama Bu Imro'atun, tolong revisi yang dari Pak Bambang tadi, komentarnya ditulis di WA ya. Ya, baik, sekarang mikrofon Bu Imro'atun dimatikan. Bu Yuli monggo. Nggih. Kelihatan, Pak. Kelihatan, sudah kelihatan. Poin-poin pentingnya saja ya, jangan detil-detilnya, yang poin besarnya saja. Nggih. Pak Rohim. Bu Yani. Iya, Bu. Presentasi apa? Presentasi file. Pak Rohim, ini kan saya sudah membagikan. Ya, Terus apa dulu ya? di grup WA itu, Bu. Ya.
Iya, enggak maksudnya untuk presentasinya loh Pak. Bagaimana? Untuk mempresentasikannya. Ini kok nggak muncul. Sampai tadi klik layar penuh Jendela. apa tab? Jendela. Klik mana Bu? Buka jendela. Oh iya bisa biasanya. Ya, jendela terus. Kalau tidak bisa sama ulangi lagi klik layar penuh tidak apa-apa Bu. Ini berarti dihentikan dulu ya. Ya coba dihentikan. Oke. Presentasi seluruh layar penuh nggih Pak Rohim. Nggih. Kemudian Langsung klik bagikan. klik bagikan, nggih. Terus jenengan buka yang mau dipresentasikan itu apa? PTK-nya jenengan. Iya. Bentar. Nomor. Ya. Ini udah kelihatan Pak Rohim. Ya itu tinggal jenengan klik filenya yang mau dipresentasikan. Oke. Terlihat Pak Rohim? Halo? Terlihat layarnya tapi filenya jenengan belum terbuka, file PTK-nya belum terbuka. Loh, ini loh. Sudah Pak Rohim? Belum. Filenya jenengan belum terbuka itu. Nggih. Anu aja pun saya keluarkan dulu mungkin Bu Fida dulu ya. Biar cepet. Iya. Nggih. Sebentar. Monggo Bu Fida apa Bu Nuriyah dulu ya. Silahkan yang sudah siap presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Sampun nampak nggih, Bapak Ibu? Sudah Bu. Nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini langsung saja, kenapa saya membuat PTK? Karena di sini yang melatar belakangi dari penelitian
tindakan kelas kami adalah di dalam pembelajaran PAI, anak-anak nampak sangat kurang semangat sekali. Kenapa? Karena kebanyakan guru PAI itu kan napa nggih, satu monoton mawon. Biasanya beliau-beliau ketika mengajar cuma ceramah, kemudian kegiatan hanya berpusat kepada guru, kemudian mereka juga kurang kreatif dan juga kurang aktif. Nah, dengan seperti itu, maka dari hasil pembelajaran siswa pun juga kurang maksimal. Dari observasi awal kami, dari hasil belajar mereka adalah ada sekitar 50% mereka yang belum tuntas. Maka dari itu di sini, di dalam PTK ini, kami mencoba untuk menerapkan model problem based learning di dalam pembelajaran PAI, yang mana di sini pada KD memahami Quran surah Az-Zumar, surah An-Najm, surah Al-Imran tentang optimis, ikhtiar dan juga tawakal serta hadis yang terkait. Di kelas 9A SMP Negeri 2 Yasawilangun Lumajang tahun pelajaran 2001-2022. Dari latar belakang tersebut, kemudian terjadilah judul tersebut. Kemudian dari sini kami mengambil rumusan masalah. Satu, rumusan masalahnya yaitu apakah penerapan model problem based learning ini nanti dapat meningkatkan hasil belajar pada KD yang sudah saya sebutkan tadi pada kelas 9A SMP Negeri 2 Yasawilangun Lumajang tahun 2021-2022. Apakah benar model problem based learning ini bisa meningkatkan hasil belajar? Seperti itu rumusan masalahnya. Kemudian di sini pada pelaksanaan siklus 1, di sini yang kita pada pelaksanaan siklus 1, guntingi siklus 1. Pada pelaksanaan siklus 1, kami di sini yang pertama adalah pembukaan, kemudian di sana anak-anak dibentuk sebuah kelompok, kemudian setelah terbentuk kelompok mereka mengamati sebuah video. Video yang saya tunjukkan ke mereka supaya mereka bisa lebih memahami materi. Kemudian setelah mereka memahami video dan memahami materi itu, kami memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Nah, di sana adalah kita sudah merangsang anak-anak untuk mulai berpikir atau untuk menganalisis video tersebut, dan jika ada yang tidak paham mereka bisa bertanya. Nah, itu adalah sudah mereka merangsang kreativitasan mereka untuk bertanya. Kemudian setelah mereka lihat video dan bertanya, kemudian saya berikan sebuah masalah yang mana masalah tersebut untuk diselesaikan bersama kelompoknya masing-masing. Setelah selesai mereka menyelesaikan permasalahan tersebut, mereka jawabannya dari masalah tersebut digunakan peta konsep yang mana nantinya anak-anak mempresentasikan dari peta konsep tersebut. Kemudian setelah di akhir pembelajaran, kemudian kami mengadakan sebuah tes, Alhamdulillah tesnya setelah dari observasi awal 50% siswa yang tuntas. Kemudian di siklus pertama itu ada 80% siswa yang sudah tuntas. Jadi sudah ada kenaikan dan perbaikan hasil belajar siswa. Kemudian di siklus kedua, saya ingin membuktikan apakah benar ini hasil belajar siswa ini benar-benar meningkat. Jadi di siklus 2 kami tetap memberikan langkah-langkah pembelajaran yang sama daripada langkah-langkah pembelajaran yang di siklus pertama. Dan alhamdulillahnya mereka semakin antusias dan hasil pembelajarannya juga naik, yaitu dari 80% menjadi 93%. Seperti itu. Jadi rumusan masalah tadi sudah terjawab. Apakah model problem based learning ini sudah bisa meningkatkan hasil belajar? Jawabannya alhamdulillah sudah bisa meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9A pada mata pelajaran PAI pada KD yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kami, Bapak. Baik, perhatikan ya. Anda tadi di latar belakang penelitian di awal menyebutkan berdasarkan observasi Anda melihat guru monoton dalam mengajar. Guru-guru PAI monoton dalam mengajar sehingga anak-anak jenuh. Iya.
Ya, iya begitu. Nggih. Halo? Nggih, Pak. Nggih. Nah, Iya, Bapak. ini penelitian tindakan kelas. Baik. Yang monoton gurunya itu guru siapa? Nggih, kadang juga saya sendiri. Sukanya ceramah, Pak. Ya, begini, penelitian tindakan kelas itu Makanya berarti kan kelas yang Anda ajar sendiri, ya. Jadi Anda tidak ngawasi kelas orang atau guru orang. Kan di situ tadi di latar belakang ada nyebutkan gitu, guru-guru. Nah, nyebutkan guru berarti kan orang lain, ya. Oh iya. Berarti di latar belakang itu sebabnya ada sebabnya. Ya, di latar belakang itu ya nanti diganti latar belakangnya itu. Sebutkan saja di situ karena guru dalam kurung peneliti sendiri, Anda sendiri itu mungkin ngajarnya monoton, masih menerapkan metode yang konvensional, ya. Terus kemudian yang kedua di abstrak itu belum ada latar belakang penelitiannya. Nggak ada cantumkan di situ, ya. Di abstrak itu perlu dicantumkan latar belakang penelitian, ya. Sebelum tujuan itu latar belakang dulu. Terus untuk rumusan masalah Anda kan cuma satu, ya berarti tidak usah dikasih nomor, ya. Ya, Pak. Okay. Cuman satu kok dikasih nomor, kan nanti kita bingung yang kedua mana gitu. Kalau satu nggak usah dikasih nomor ya. Okay. Sama dengan tujuan penelitiannya juga nggak usah dikasih nomor, karena cuma satu, ya. Okay. Di definisi istilah atau operasional itu bukan kajian teori. Ya. Judul Anda apa? Dibaca lagi. Judul Anda apa tadi? Iya. Bentar, Pak. Judulnya penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar PAI. Berarti definisi operasionalnya itu model pembelajaran problem based learning. Sudah? Terus kemudian ada kata-kata yang meningkatkan pembelajaran PAI. Ada dua itu. Jadi kurang satu ya. Oke. Ya, yang meningkatkan pembelajaran itu juga masuk di definisi operasional. Tapi ingat, definisi operasional itu nggak usah panjang-panjang, satu paragraf saja cukup diringkas ya. Dan tidak usah disebutkan referensinya. Ya. Pak. Oke. Pada baik, di kajian teori Anda kok langsung masuk di situ? Jadi di kajian teori itu pengertian model problem based learning itu jangan taruh di awal.
bukan taruh di awal. Jadi yang pertama itu Anda menjelaskan dulu metode-metode lain selain problem based learning itu diungkapkan juga, walaupun sedikit-sedikit ya. Metode-metode pembelajaran yang efektif itu disebutkan. Yang lainnya apa saja macam-macamnya diuraikan satu paragraf. Nah, kemudian khusus untuk PBL baru Anda fokus yang banyak, ya. Sementara cukup itu, nanti tolong ditulis, dikirim ke WA ya. Ya Pak. Ya, baik, sekarang silahkan dilanjutkan yang lain. Ya. Ini siapa yang belum ini? Bu Nuria, Bu Zulfa? Mikrofonnya dihidupkan. Nah, monggo Bu Nuria, silahkan. Ya, sudah kelihatan, silahkan. Poin-poin pentingnya saja. Judul, latar belakang, metode, pembahasan sedikit, terus kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kaji memahami makna beriman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya dengan model pembelajaran kooperatif tipe student team assessment division atau STEP pada siswa kelas 9B SMP Negeri 2 Senduro tahun pelajaran 2021-2022. Kenapa kami memilih judul ini? Karena dilatar belakangi dari beberapa siswa yang kurang semangat dalam kegiatan pembelajaran karena cenderung guru lebih memilih metode ceramah daripada metode yang terkini atau yang terbaru, maka dibutuhkan kreativitas guru untuk memilih metode yang baru yang membuat anak tidak bosan dan tidak jenuh, terutama dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, salah satu model pembelajaran yang kami pilih di sini adalah model pembelajaran kooperatif tipe student team assessment division atau STEP. Metode ini metode ini digunakan salah satunya dengan cara langkah-langkahnya adalah membentuk sebuah kelompok siswa 4-5 kelompok yang tidak memandang mereka dari suku dan jenis kelamin atau tingkat kepintaran mereka, tetapi semuanya dibagi rata. Ini digunakan supaya anak-anak dalam kegiatan diskusi bisa lebih efektif. Dari latar belakang tersebut, maka muncullah rumusan masalah kami, yaitu rumusan masalahnya adalah bagaimana peningkatan hasil belajar PAI pada KD memahami makna iman kepada hari akhir ini bisa terlaksana dengan baik di dalam kelas. Yang kedua, apakah
sudah efektif penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe student achievement division ini bila digunakan atau diterapkan dalam kegiatan pembelajaran pada siswa kelas 9 di SMP Negeri 2 Senduro. Nah, dari hasil rumusan masalah ini, maka kami melanjutkan kepada penelitian. Kalau prasiklusnya sudah kami lihat, selain observasi juga dilihat dari nilai siswa yang kurang dari KKM. Pada prasiklus ini kami melihat nilai siswa sebesar 42%, tetapi ketika kami melakukan penelitian pada siklus pertama, nilai siswa meningkat menjadi 47%. Selanjutnya, pada siklus kedua, nilai siswa juga kembali meningkat pada nilai 84%, yang nilai siklus 2 ini melebihi dari KKM yang seharusnya KKM-nya adalah 75. Ini sudah kami lampirkan untuk nilai siswanya. Kemudian dari kesimpulannya, model pembelajaran ini selama penelitian telah berjalan dengan lancar, hanya saja perlu ditingkatkan dan perlu membiasakan peserta didik dengan strategi pembelajaran tersebut. Yang kedua, peserta didik mendapatkan nilai hasil belajar yang signifikan, jadi ada peningkatan persentase dengan siklus kedua yaitu 84%. Baik, cukup. Perhatikan sekarang. Rumusan masalah Anda itu ada 2. Ya. Kok kesimpulannya ada 3? Berarti hanya dicantumkan yang ini saja nih Bapak, 1 sama 3. Yang 2 ini sudah masuk di nomor 3. Ya, berarti dibuat begitu. Itu 1. Yang kedua, pertanyaannya adalah coba dibaca ulang rumusan masalah yang pertama, ingat nggak? Masalah yang pertama. Masa nyari dulu. Bagaimana? Pertanyaannya kan bagaimana? Bagaimana peningkatan hasil belajar ini, sama apakah penggunaan model ini efektif atau tidak? Nah, Anda kalau pakai bagaimana, berarti Anda akan menjelaskan proses pelaksanaan itu secara detail, prosesnya. Bagaimana ya? Proses, tapi itu akan memberatkan Anda, dibuang saja sehingga rumusan masalah 1 saja. Hanya yang nomor 2 ini berarti. Ya, nomor 2 saja. Anda kalau itu nanti banyak sekali revisinya, ya. Udah itu dibenerin. Berarti semua nanti dirapikan, ya. Dirapikan laporannya. Dibuat 1 saja. Karena semakin banyak masalah, semakin berat penyelesaiannya, ya. Cukup 1 saja. Terus nanti komentar dari Pak Bambang ditulis di WA, ya. Baik, sekarang silahkan yang lain, yang belum. Bu Nuri, mikrofonnya dimatikan. Sekarang yang belum, siapa yang belum presentasi ini? Itu Bu Yulis mau presentasi, Pak. Oh, Bu Yulis, monggo. Silahkan Bu Yulis.
Bu Yulis belum masuk nih. Saya kira sudah siap. Mungkin yang lainnya dulu. Tadi Bu Yulis ada kendala di laptop, Pak. Enggak usah, Bu Imro'atun dimatikan itu. Pak, saya mencoba Pak Bu Yufa, Pak. Oh ya, Pakai silakan. bukti. Oh ya, silakan. Sudah bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan minat belajar PAI kelas 7A di SMP 3 Yoso Wilangun. Latar belakangnya Bu. Sebentar. Nggih. Ini untuk meningkatkan minat belajar. Sekarang rumusan masalah dengan apa rumusan masalahnya? Langsung rumusan masalahnya Pak nggih. Ya, langsung. Nggih. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah nomor 1, bagaimana minat belajar PAI siswa kelas 7A SMP 3 Yoso Wilangun sebelum penerapan model pembelajaran quantum teaching. Kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan minat belajar PAI siswa kelas 7A SMP 3 Yoso Wilangun. 3. Bagaimana minat belajar PAI siswa kelas 7A SMP 3 Yoso Wilangun setelah penerapan model pembelajaran quantum teaching. Sudah Pak. Untuk tujuan dan kegiatan penelitian, langsung siklus saja Pak ya. Ke siklus. Rumusan masalah yang kedua, rumusan yang kedua tadi bagaimana penerapan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan minat belajar PAI siswa kelas 7A SMP 3 Yoso Wilangun. Yang kedua. Yang ketiga. Ya, sebentar. Oke. Jadi semua yang diukur meningkatkan minat belajar. Oke. Kalau minat belajar berarti nanti itu pakai apa? Pakai wawancara. Anda dapetinnya pakai apa metode penelitiannya ini? Pakai observasi, Pak. Sama wawancara. Sama wawancara. Terus nilai-nilainya, nilai-nilai tesnya dipakai juga? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Kan, cuma itu kan minat belajar, Pak. Oh iya. Tapi Anda gini aja, Anda ini kayaknya terlalu bertele-tele. Satu aja, apakah penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan minat belajar
siswa PAI satu aja, itu semua muter-muter sama jatuhnya. Ya. Cuma satu Ya. aja. Satu aja. Jadi tapi bukan bagaimana, tapi apakah penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan minat belajar PAI siswa kelas ini, ya? Ya. Oke, Pak. Coba Pak Babang mau lihat Anda mengolah datanya. Pembahasannya di pembahasan. Ya, di pembahasannya mau lihat. Oke, Pak. Ya, silahkan dijelaskan pembahasan di siklus 1, prasiklus, siklus 1, siklus 2. Untuk pembahasan definisi prasiklus, pengamat prasiklus dilakukan saat kegiatan pembelajaran. Kondisi siswa selama proses pembelajaran PAI kurang berminat. Siswa juga kurang serius dalam mengerjakan tugas dari guru. Metode yang digunakan selama proses pembelajaran PAI adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Menurut siswa, pada dasarnya guru mengajar PAI menyenangkan, tapi dalam penggunaan metode kurang bervariatif, sehingga membuat siswa agak bosan dan bermalas-malasan. Siswa kelas 7A memang cenderung agak ramai dan sulit dikendalikan daripada siswa kelas lain. Berdasarkan angket ini, Pak. Baik, Pak Babang mau lihat angketnya mana? Angketnya. Angketnya. Di lampiran, Pak. Ya, tunjukkan. Dilampirkan, Pak. Di lampiran Ya. itu. Ya, coba mana? Dibukakan. Belum maaf. Di sini di tempat. Ini Nah, angket. itu kita tuh. Ini angketnya, lihat. Ini. Anda membuat angket ini berdasarkan apa membuatnya? Untuk anak-anak menjawab itu, Pak. Kan sudah ada kolom-kolomnya di observer itu, Pak. Ya, coba mau lihat butir angketnya, tunjukin butir angketnya. Pertanyaannya apa saja, lihat. Nah, ada tujuh ini. Oke. Nomor 1, saya selalu memperhatikan dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran PAI. Jika saya ramai di kelas, saya ditegur oleh guru. Juga jika tidak memperhatikan penjelasan dari guru, saya merasa bersalah. Ketika guru yang nomor 4, ketika guru masuk kelas, saya sudah menyiapkan buku dan alat di atas meja. 5. Selalu mencatat materi yang disampaikan oleh guru. 6. Menurut saya pelajaran PAI membosankan. 7. Sebentar ya. 1 sampai 7 itu semuanya positif. Tapi khusus untuk yang 6 itu
menurut saya pelajaran PAI membosankan. Itu gimana Anda memberi poin? Pasti kan jadi enggak agak bahasanya seharusnya bukan menurut saya pelajaran PAI membosankan, tapi saya senang pelajaran PAI gitu. Oh, nggih. Saya senang. Kalau membosankan itu sangat setuju, sangat tidak setuju. Nanti sangat tidak setuju itu nilainya jadinya berapa? Kan aturannya jadi beda khusus untuk nomor 6, ya kan? Nggih. Nah, di dalam analisis Anda gimana itu aturannya dibuat kayak, karena di situ Anda ngasihnya sama saja. Sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, setuju 3, sangat setuju 4. Nah, berarti menurut saya pelajaran PAI membosankan. Kalau nulis sangat setuju malah poinnya 4 dong. Ya. Ya, berarti pertanyaannya diganti Pak nggih. Pertanyaan diganti, terus jawabannya bukan, pertanyaannya diganti, tapi anak-anak kan sudah terlanjur ngisi. Berarti khusus untuk nomor 6 gitu di keterangannya. Khusus untuk nomor 6 sangat setuju nilainya 1. Itu setuju nilainya 2, tidak setuju 3, sangat tidak setuju nilainya 4. Khusus untuk nomor 6. Ya. Nggih, Pak. Paham ya? Ya, terus gini, ke depan kalau membuat angket tentang minat itu harus ngambil referensi dari buku video presentasi dan dikirimkan ke grup. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Bu Yulis sudah jadi presentasi. Opo jadi sing terang? Ya apa iku manggil kayak gitu? Cukup satu. Bu, kamu aku teman masalah. Hai. Rumusan. Halo Bu Ari. Hei Mama. Halo. Halo. Iki mang gawe video apa Wong? Bu, kamu apa? Bu Yulis suruh buat presentasi. Oh, berarti sing mari ndak usah ya. Boten. Alhamdulillah ndak usah. Bu, revisiannya dikirim nanti. Nggak usah dikirim Bu. Revisian Ndak usah dikirim wis mari ngono lho. Gawe ramean besok lek gawe-gawe. Kanggo nulis nih, Wi. Oh.
cilik no. Lisensi apa? Review udah enggak usah dulu. Kemarin lewat Oh, ini. gak dikirim. Gak dikirim, wes. Mana deh? Buyar. Dikirim nang ndi? Dikirim nang ndi? Itu Durian. Kirim nang Gunung Riak. Sumuria, Bu. Ya. Dikirim ke Banyuwangi. Ibu Kirim nang Banyuwangi nang Pak Rohim. Apa yang harus dimasukin ya? Aduh, kok terus Kesok nang Bu Yulis dari Pak Hatta. Yo. Aku mau telepon Pak Hatta. Ya. Kompo kesok nang Bu Yulis wis kan. Pak Rohim bisa nak kate melok. Telepon Bu, ada apa Bu? Ya kumpul-kumpul masalah UKIN, Pak. Oh, Iya, kita kan belum tahu cara daftarnya kan di UKM PPG itu. Terus persiapannya juga udah bingung, Pak. Oke, sampai ketemu. berarti tadi khusus Bu Yulis anu ya, presentasi lewat video khusus Bu Yulis. Iya, Bu Yulis nggak ada. Kok bisa nggak masuk ya? Anu tadi ngantarkan anaknya lagi. Oh ya Allah, tadi ketemu. Terus barusan tadi di detik-detik terakhir saya anu apa internetnya gangguan. Wis pokoknya genep. Aku ya pakai HP, Bu. Bu, aku nggak pakai HP. Presentasi ini aku mau. Iya, jadi pokok iso. Nggak pakai HP, aku mau nggak laptop. Biasanya ruwet, tewur laptopnya. Ya wes aku mau lo masuk terakhir 8:30 saya ngajar Bu Nuria aku. Tinggal di kelas kamu tak tinggal pakai itu kan. Tambah memburi, reviewnya tambah banyak. Siapa nggak kirim? Mari wes buyar wes. Mari wes, buyar wes. Enggak dikirim Bu. Nggak usah dikirim wes. Ukin Bu Ari. Lah ya UKIN kesok. Ayo kesok kumpul deh Bu Yulis. Bu Ari, Tapi nggak konsumsi dewe-dewe. Bu Ari, Apa? materi ini ganti apa enggak? Nggak usah wes iku ae. Kalau enggak ganti, yo itu tak kirim mana? Saya kan ada yang full 40 menit. Iya, buat video itu tapi. Tak tambahin saya udah dari 40 menit. Heeh. Bu, Yang 40 menit. Ini Heeh. Delok di YouTube carane apa? tambahin ngadeg gawe ngene yo. Iya. Memperkenalkan diri. Mari foto. Dorong. Dan Foto foto aku sama oleh Sulian Jas. Mari Bu aku. Foto mari. Aku nang studio bayar 15.000 lumayan. Laran men aku loh. Loro. Sampai ini bojone enggak siap-siap tingkat itu. TKT itu. Ya wis. Modal lian ya foto dhewe, Bu Maya foto dhewe. Bu Im, gambarnya gimana? Halo. Bu Im ayem rek. Sing wis siap UP iki. Gimana enggak aja? Apal Mbak iki. Semalam enggak Iya, semalam sakit. Rumah sakit. Apa Bu? Siapa sakit? Adik saya jatuh. Oh, Bu Nurul. Nggih. Semoga segera sembuh Bu Im. Mbak Nurul nggih. Amin. Jatuh di mana Mbak Im? Apa? Betul, Mbak. Betul. Pulang ya berarti yo. Hah? Besok perkumpulan. Iya, ya besok perkumpulan wis yo. Jam berapa jam? KMGMP Pagi, Mbak. Hah? Pagi jam 8-an gimana? Soalnya persiapannya kan sampai malam. Iya, iya. Mbak ini manune ya apa? Si perlune ya, Mbak ya. Ya, benar. Iya, ya apa ya?
Kalau besok MGMP kan bisa absen. Oh iya, Mbak Iim ndak anu ya. Absen ndek anu sama ndek sud. Habis dari sud langsung ke guru. Kota Bu, undangan MGMP. Apa? Belum di-share. Aku ndak MGMP. Belum ada. Bu, Bu Nuria dhewe kate. Wis selamat MGMP wis kesuk aku ndak aku nang sekolahan sih. Arohim ada 2. Parohim ada 2. Arohim kok ada 2 Iya. sih banyak. Ya, Bu, bagaimana? Ini sudah menyiapkan refleksi, Kak. Belum, Bu. Belum. Parohim sudah refleksi ya? Sing duwe Refleksi makane Punya refleksi apa itu? pembelajaran Di PTK? Pak, kan ada. Oh, bukan. Oh, yang untuk portofolio toh? Belum, Bu. Iya. Belum. Refleksi lapo sih? Loh, kan gawe refleksi. Apa Sampeyan buka radu. saya Refleksi itu seperti PKG itu, Bu ya? Iya, paling, Pak. Apa PKG itu sih? Aduh. Penilaian Kan kerja guru, guru. Jeng. Oh, itu kan urusannya kepala sekolah lah penilaian. Loh, engko lek katemu nggak pangkat butuh iku. Oh, sudah ada. Tenang. Aduh. Sudah ada di sini, tenang. Ya wis tenang wis ya wis. Ya wis ya. Wis. Aku Aku tanah jebeng wis. Dadah semua wis. Assalamualaikum. pertemuan dulu di awal ya. Waalaikumsalam. Iya, di WA di grup. Assalamualaikum. Ya. Dadah.